Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para anak-anak sekalian yang ada di rumah, santriwan santriwati, siswa-siswi SMK Al-Hidayah Kota Cirebon yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan Semartren Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam penyakit yang menular, yaitu saat ini yang sedang melanda negeri tercinta ini, yaitu COVID-19. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Semartren Ramadan di SMK Al-Hidayah ini secara daring atau online. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada para tabi'in dan kepada kita semua, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul ujmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah masing-masing, marilah kita tentunya sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia ini dan yang menganut ajas demokrasi Pancasila, di mana Islam juga mengajarkan untuk menjaga saling mencintai sesama muslim, karena sesama muslim itu adalah saudara. Jangan saling bertengkar maupun berburuk sangka terhadap sesama muslim, karena pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentunya kita bisa menjaga hati kita dan menjaga di samping makan, minum, juga kita harus bisa menahan hawa nafsu, karena kita harus ikhlas untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yaitu man shoma ramadanan imanan fahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjalankan berpuasa dalam keadaan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, sebagaimana materi pada pagi hari ini saya sampaikan, yaitu tentang tabayyun melawan hoaks. Mungkin anak-anakku sekalian, hoaks itu adalah sudah kita dengar di mana-mana, bahkan di media massa maupun di media elektronik kita, yang sering saat ini kita melihat, mendengar dan lain sebagainya tentang berita bohong tersebut. Berita hoaks merupakan adalah bohong, ya, disebutnya berita bohong, merupakan berita yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.
Terlebih Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya bagaimana pentingnya suatu kejujuran. Berita bohong yang saat ini lebih populer dengan sebutan hoax sudah masuk pada fase yang mengkhawatirkan. Makanya anak-anak sekalian, jangan sekali-kali menerima sebuah berita bohong atau sebuah berita asal-asalan saja. Akan tetapi kita bagaimana menerima suatu berita itu harus disaring terlebih dahulu. Dan kenapa harus tabayun? Ya, tabayun itu menurut bahasa adalah refleksi untuk memperoleh suatu kejelasan dari berita tertentu. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat, tatkala datang kepadamu seorang fasik membawakan kabar, maka tabayunlah. Tabayun ditinjau dari sisi syariah merupakan suatu bentuk pencegahan tersebarnya berita bohong yang bisa mendatangkan mudarat baik dari perbuatan berita dan penerima berita dari dosa adu domba. Sedangkan tabayun secara usul fiqih termasuk pendekatan untuk menutup terjadinya kerusakan sad al-zariyah supaya tidak terjadi madarat dan dosa. Sebab berita bohong yang dapat mengadu domba atau disebut namimah merupakan bentuk kezaliman dan dosa besar. Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Az-Zakar halaman 299, tabayun memiliki 6 cara untuk dilakukan. Yang pertama adalah penerima berita tidak boleh langsung mempercayai berita tersebut. Yang kedua, penerima berita harus mampu mencegah menyebarluaskan berita bohong, mampu membuat opini untuk meluruskannya, bahkan kalau perlu melakukan blacklist. Yang ketiga, penerima berita menjatuhkan sanksi sosial al-ghadab fillah kepada pembuat berita bohong. Penerima yang keempat adalah penerima berita tidak boleh berprasangka buruk atau suudzon atas suatu pemberitaan, sebagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha atau ayyuhibbu ahadukum ay yakuna lahma akhihi maitan fakaritumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah kelima, bahwa penerima berita tidak boleh terpancing untuk mencari kesalahan pihak lain. Wala tajassasu. Yang keenam, penerima berita jangan sampai terperdaya dengan isu yang belum jelas kebenarannya. Hadirin anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tentunya hoax atau bohong itu adalah suatu yang bertentangan, berlawanan bagi pribadi seorang. Karena Rasulullah SAW adalah mendapatkan gelar Al-Amin, adalah orang yang dipercaya. Maka Rasulullah mendapatkan 4 sifat, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Inilah sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian di rumah masing-masing, bahwa sebagaimana
sahabat Rasulullah SAW ketika itu ada seorang sahabat yang ingin bertobat dan mendatangi Rasulullah SAW. Sahabat tersebut itu adalah suka ahli maksiat, ahli bermain judi, ahli bermain wanita, dan ahli mabok. Namanya juga ahli maksiat. Semuanya itu maksiat yang ia selalu lakukan. Dan ketika itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya hendak tobat kepada Allah. Bagaimana saya harus melakukan apa, harus mengamalkan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lakukan amalan satu saja, jangan berbohong. Lalu, itu saja ya Rasulullah? Betul, kata Rasulullah, jangan berbohong. Lalu sahabat tersebut itu pergi meninggalkan Rasulullah dan setiap hari ia melakukan kegiatan aktivitas lainnya. Dan ketika di pasar, seorang sahabat tersebut melihat suatu makanan, melihat pasar yang bisa untuk dilakukannya, yaitu dengan cara mencuri. Namun ketika itu ingat kepada Rasulullah, bagaimana kalau Rasulullah menanyai tentang kegiatan saya, nanti saya tidak boleh berbohong. Akhirnya seorang sahabat tersebut meninggalkan perbuatan yang ingin dimaksud tersebut. Kemudian ketika melewati tempat hiburan, di situ ada permainan judi, ada wanita-wanita yang seorang penghibur, lalu hendak melakukan maksiat. Lalu pesan daripada Rasulullah, kalau saya melaksanakan maksiat, pesan Rasulullah adalah jangan berbohong. Maka sahabat tersebut total meninggalkan perbuatan bohong tersebut. Itulah sekelumit cerita tentang bagaimana untuk mempertahankan kejujuran, untuk meninggalkan kebohongan. Bohong itu akan merusak segala macam perilaku kita. Sebagaimana kalau kita sering berbohong, maka perilaku kita akan menjadi rusak. Karena Rasulullah memberikan kita suri tauladan yang baik, yaitu innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, kata Rasul, itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak beliaulah yang harus kita ikuti sebagai anak-anak bangsa kita, sebagai anak muda yang tentunya kita harus ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja untuk kegiatan kajian Ramadan pada hari ini. Semoga kalian semua di rumah masing-masing mendapatkan hidayah, barokah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.